Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa, mahasiswi RPL Universitas Muhammadiyah Magelang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu makalah pada mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan tema Permasalahan Pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk saya dan bagi teman-teman semua. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama ada apa yang dimaksud permasalahan pendidikan. Berikutnya apa saja faktor yang mempengaruhinya. Yang terakhir bagaimana upaya penanggulangannya di Indonesia. Sebagai pendahuluan, pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, manusia tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dibentuk karakter, sikap, dan keterampilannya. Pendidikan ini membantu menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, berakhlak, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kemajuan atau kemunduran suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan individunya. Di sini ada masuk ke pembahasan, ada pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan ini adalah upaya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan wilayah, kondisi, ekonomi, maupun latar belakang sosial. Pemerataan pendidikan masih menjadi persoalan serius terutama di daerah 3T. Akses menuju sekolah sulit, fasilitas pendidikan terbatas, dan jumlah guru yang tidak mencukupi. Bahkan banyak anak yang harus menempuh jarak jauh dan kondisi berbahaya untuk bersekolah. Nah, pemerintah ini perlu membangun sekolah di daerah terpencil, pemerataan penempatan guru, pemberian beasiswa, serta pemanfaatan teknologi digital. Berikutnya ada mutu pendidikan. Apa sih mutu pendidikan ini? Mutu pendidikan ini adalah kualitas, proses, dan hasil pembelajaran yang mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik secara optimal. Rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh kualitas guru yang belum merata, sarana-prasarana yang kurang memadai, serta penerapan kurikulum yang belum optimal di setiap daerah. Berikutnya ada efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan ini adalah penggunaan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga secara tepat agar menghasilkan hasil pendidikan yang optimal. Pendidikan di Indonesia ini masih kurang efisien karena pengelolaan dana yang belum optimal, seringnya perubahan kurikulum, serta tingginya angka putus sekolah. Efektivitas pendidikan menunjukkan sejauh mana tujuan pendidikan ini dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran yang sering tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga lulusan yang dihasilkan pun saat ini kurang memiliki kompetensi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di dunia kerja berikutnya. Berikutnya ada relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan ini adalah kesesuaian antara hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Untuk saat ini, kurikulum ini belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan dunia kerja dan teknologi, sehingga lulusan-lulusan yang dihasilkan pun masih kurang untuk bersaing, masih belum terlalu siap untuk masuk ke dalam dunia kerja. Berikutnya ada tata kelola dan birokrasi pendidikan. Sistem pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar tujuan pendidikan ini tercapai. Birokrasi yang berbelit dan kurang fleksibel sering menghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan yang ada di sekolah. Reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, serta pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah yang diperlukan. Berikutnya ada pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan ini adalah penyediaan dana untuk mendukung seluruh kegiatan pendidikan yang ada di sekolah masing-masing.
Dana pendidikan ini belum merata, pencairan pos yang sering terlambat, dan sekolah di daerah terpencil yang sangat bergantung pada dana pemerintah. Diperlukan pengelolaan dana yang lebih transparan, pemerataan anggaran, serta peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat. Yang berikutnya ada literasi dan numerasi. Nah, untuk literasi dan numerasi ini adalah kemampuan dasar ya. Ada membaca, menulis, memahami informasi, serta berhitung yang diperlukan dalam proses belajar. Kenapa kita perlu untuk belajar kemampuan-kemampuan dasar ini? Karena nantinya kemampuan-kemampuan ini akan terus terpakai sampai kita masuk atau sampai kita bergabung pada dunia pekerjaan. Yang berikutnya ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini adalah perbedaan akses dan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital. Banyak sekolah di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet dan perangkat teknologi. Pemerataan infrastruktur digital, pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa, serta kerjasama berbagai pihak. Jadi, untuk fasilitas digital ini sendiri belum bisa dimeratakan gitu untuk di berbagai daerah terpencil ya, karena tidak memiliki akses internet dan perangkat teknologi yang memadai di daerah tersebut. Berikutnya ada inklusivitas pendidikan. Nah, untuk inklusivitas pendidikan ini, pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Kurangnya fasilitas pendukung, guru belum terlatih, serta masih adanya stigma sosial. Di sini juga diperlukan sekali untuk pelatihan guru inklusif, penyediaan sarana prasarana yang ramah disabilitas, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan adanya siswa-siswa yang memang lebih membutuhkan perlakuan khusus daripada siswa-siswa yang reguler atau yang normal. Dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia ini meliputi pendidikan yang belum merata, kurangnya keefisiensi dan keefektifan, kurangnya relevansi ketimpangan akses dan fasilitas, serta rendahnya kualitas pembelajaran, dana yang belum memadai, serta tata kelola dan birokrasi yang kurang efektif. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk sama-sama mencari solusi dalam mengatasi masalah pendidikan yang masih ada sampai saat ini. Karena pendidikan yang baik akan menghasilkan output dan outcome yang baik ke depannya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.